Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama Indonesia Televisi News dalam program Talkshow edisi hari ini. Telah hadir bersama saya Bapak Suwardi SAMA, pengamat politik Lampung Utara. Selamat datang Pak. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kita lanjut saja dialog kita hari ini ya Pak. Ya. Sebagaimana kita ketahui, sudah cukup lama kursi B2J mengalami kekosongan. Saat ini, DPRD Lampung Utara telah menerima berkas calon wakil bupati. Bagaimana menurut Bapak yang seharusnya segera dilakukan oleh pihak legislatif? Ya, terima kasih. Selamat siang bagi seluruh pemirsa televisi Indonesian Television News ya. Terima kasih atas kesempatannya yang telah mengundang saya. Jadi seperti kita ketahui memang kemarin partai koalisi yang mengusung Abdi ya, dulu pengusung Agung dan Budi yang terdiri dari Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem itu kemarin sudah mengantarkan bakal calon wakil bupati Lampung Utara sebanyak 2 orang yang untuk mengisi kekosongan masa jabatan 2019-2024. Dan kemarin sudah diterima oleh pihak DPRD ya, atau Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Utara. Kalau kita simak, memang yang pertama yang harus segera dilakukan pihak DPRD itu yang melakukan verifikasi berkas, karena kan pendaftaran itu pasti dia melampirkan berkas-berkas para calon wakil bupati ya. Nah, kemarin ada 2, tapi kebetulan memang dua-duanya ini pernah, yang Ardian Saputra ini pernah menjadi calon bupati di Prinsewu, kemudian yang William Mamora ini pernah menjadi caleg di Partai Gerindra di Lampung Utara. Artinya terkait verifikasi berkas, ijazah dan segala macam sebenarnya sudah bisa dipercepat, karena nggak mungkin mereka dulu kan lolos verifikasi di pemilihan bupati dan legislatif kan, kalau dia memang tidak lolos verifikasi ya. Jadi yang pertama memang harus segera dilakukan verifikasi berkas. Kemudian nanti mungkin ada tahapan-tahapan selanjutnya, mungkin ada penyampaian visi dan misi, kemudian nanti ada pemilihan, nanti baru penetapan. Jadi saya kira itu yang memang harus segera dilakukan oleh Banmus di DPRD Lampung Utara. Baik Pak, selanjutnya jabatan wakil bupati adalah merupakan sisa jabatan yang tinggal 2 tahun lagi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh wakil bupati? Ya, nanti harapannya wakil bupati yang terpilih itu segera melakukan konsolidasi dengan bupati, karena kalau menurut undang-undang kan memang bupati itu jabatannya membantu bupati ya. Jadi dia membantu kinerja bupati ya. Nah, yang pertama harus dilakukan ya melakukan komunikasi dengan bupati, melakukan konsolidasi dengan aparat yang ada di Lampung Utara tingkat kabupaten ya, mulai dari bawah sampai atas ya. Kemudian segera melakukan atau mengecek visi dan misi bupati, karena kan visi dan misi wakil bupati itu secara otomatis dia harus mengikuti visi dan misi bupati yang sudah tertuang di dalam RPJMD yang sudah disahkan beberapa saat yang lalu. Jadi artinya yang wakil bupati harus segera menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di Lampung Utara, segera berkomunikasi dengan Bupati Lampung Utara. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan Budi Utomo dan Ardian Saputra setelah Pemkab Lampung Utara memiliki pasangan bupati dan wakil bupati? Ya, seperti saya jelaskan tadi ya, pertama memang harus konsolidasi ya. Kemudian menghilangkan sekat-sekat di antara SKPD ya. Sehingga mereka bisa bersinergi untuk membangun Lampung Utara ya. Karena kan isu yang berkembang di luar itu ada ketidaksinkronan antara beberapa pejabat yang ada di Lampung Utara ini. Nah, ini menjadi tugas berat dari wakil bupati terpilih nanti ya, bersama bupati kemudian bersama sekda untuk meyakinkan masyarakat bahwa Lampung Utara ini baik-baik aja ya. Pembangunan harus segera dilaksanakan gitu. Tidak ada istilah perpecahan dan segala macam. Yang ada adalah perbedaan pendapat ya. Wajar kalau ada perbedaan pendapat, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi ya
Jadi harus segera bersinergi nih pejabat-pejabat yang ada di Lampung Utara. Baik Pak. Selanjutnya, setelah memiliki pasangan Budi dan Wakil Bupati, adakah kemungkinan terjadinya rolling jabatan? Ya, saya kira itu hak prerogatif Bupati ya, bersama dengan Baperjakat. Jadi di pemerintah daerah itu ada Baperjakatnya yang terdiri dari sekda, kemudian ada asisten dengan para asistennya. Nanti mereka akan melakukan koordinasi apakah perlu melakukan rolling kembali, karena kan terakhir kemarin bulan Januari ya, kalau saya nggak salah ingat, sudah terjadi rolling. Ya kalaupun memang Bupati mau perlu terjadi pergantian pejabat, ya nggak ada persoalan ya. Tapi yang untuk tingkat kepala dinas kan sekarang ada sistem lelang ya, jadi artinya harus terbuka secara umum, siapapun boleh mendaftar untuk mengisi jabatan kepala dinas itu sepanjang dia memenuhi syarat. Dan ini juga harus mengakomodir semua kepentingan yang ada di pemerintahan itu ya, termasuk wakil bupati nanti ya, artinya pentingannya yang memang pentingan yang baik ya, bukan kepentingan pribadi dari pejabat itu ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir, untuk jabatan strategis, kriteria seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam melakukan penilaian terhadap calon pejabat? Iya, kalau kriteria saya bilang tadi, memang sebenarnya pemerintah itu sudah ada track record tersendiri terhadap pejabat-pejabat yang akan menduduki posisi yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi kalau kriteria itu ya, kalau menurut saya sih paling tidak dia memang sudah menguasai kondisi di Lampung Utara. Kalau dia ingin jadi kepala dinas, ya minimal dia sudah punya pengalaman di bidang pemerintahan itu berapa tahun. Kemudian sudah mengenal kondisi Lampung Utara. Jangan sampai dia masuk Lampung Utara perlu pengenalan dulu, perlu melakukan survei dulu seperti apa Lampung Utara. Apalagi kan memang pejabatnya impor dari luar. Kan? Nah, jadi artinya yang pertama itu ya memang harus orang-orang yang memang sudah paham dengan karakteristik Lampung Utara. Kemudian memenuhi syarat yang memang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi mulai dari pangkatnya, kemudian dari pengalamannya, kemudian mungkin dari usianya. Nah itu saya pikir sudah ada kriteria masing-masing yang ada di pemerintah. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin dedikasinya, ya, kemudian kemampuannya, integritasnya. Kalau dia memang selama ini integritasnya kurang baik, ya, baik itu di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, ya tidak perlu dipakai lagi pejabat itu kan. Kan kita ini gampang sekarang kalau melihat track record pejabat kan di media online itu banyak berita-berita terkait si A, si B misalnya perilakunya seperti apa, kemudian inspektorat punya catatan ya, apa yang pernah dilakukan oleh pejabat itu melanggar undang-undang atau tidak. Kemudian pasti sekda juga selaku pejabat tertinggi di bidang pemerintahan atau pejabat karir itu juga punya catatan tersendiri ya. Jadi saya pikir itu kriterianya, jadi pemerintah juga sudah punya kriteria yang terbaik yang bisa menduduki jabatan tertentu di bidang pemerintahan itu sendiri. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Pemirsa, demikian tadi dialog kita bersama Bapak Suardi SH.MH, pengamat politik Lampung Utara. Saya Resianika Aprianto dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.